Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya Anggun Oktar ini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Terkait kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan komuter lain di Bekasi Timur, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon tekankan evaluasi menyeluruh pada sistem keselamatan kereta. Merespon kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan komuter lain di Bekasi Timur, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menekankan evaluasi menyeluruh pada sistem keselamatan kereta. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menyatakan penyebab kecelakaan harus diungkap, baik faktor teknis maupun human error. Menurutnya, sebelum insiden tabrakan, ada jeda waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan pencegahan. Oleh karena itu, Herman mendorong perbaikan sistem persinyalan dan komunikasi agar informasi gangguan dapat disampaikan lebih cepat dan akurat. Herman juga mendorong peningkatan pengawasan pada perlintasan sebidang serta penerapan sistem otomatis keselamatan jika terjadi keadaan darurat. Saya harap bahwa kereta api bisa memperbaiki ke depan sistem sinyal dan komunikasi, kecepatan untuk berkomunikasi atas terjadinya satu dan lain hal, yang tentu ini bisa menghindari dari terjadinya kecelakaan. Yang kedua, disinilah pentingnya menurut saya segera perhatian kepada pintu kereta api sebidang, karena dari dulu kami sudah 2 periode di Komisi 6, kami sudah mengingatkan banyak sekali pintu-pintu yang ini riskan terjadinya kecelakaan. Menurut Herman, selain perbaikan sistem, diperlukan investasi berupa capital expenditure untuk pembaruan infrastruktur fisik dan teknologi, termasuk penambahan jalur pengaman guna mengantisipasi kondisi darurat. Herman menyampaikan, Komisi 6 DPR RI akan mendalami kasus itu dengan memanggil pihak PT Kereta Api Indonesia sekaligus memastikan peningkatan keselamatan dan kualitas layanan. Dari Bali, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 menjadi momentum untuk menunjukkan kembali arah pengembangan pendidikan di Indonesia, di mana peningkatan mutu kualitas pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, namun juga pembentukan karakter kepribadian peserta didik. Peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026 menjadi momentum untuk meninjau kembali arah pengembangan pendidikan di Indonesia. Transformasi pendidikan yang sedang berjalan perlu keterlibatan berbagai pihak agar kualitas pembelajaran dapat dirasakan secara merata. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasi Mufidayati menilai peningkatan mutu kualitas pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, namun juga pembentukan karakter kepribadian peserta didik. Hardiknas perlu dimaknai sebagai waktu refleksi dan evaluasi menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Ia menegaskan, berbagai kebijakan pendidikan perlu diiringi penguatan pembentukan karakter peserta didik. Karena maraknya kasus ataupun kejadian tindak kekerasan, pelecehan seksual, kemudian juga kesehatan mental dari peserta didik, baik itu di SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Nah, ini harus menjadi catatan evaluasi dan refleksi bagi kita semuanya. Mari kita berkolaborasi, bergandengan tangan untuk menguatkan pendidikan karakter. Dan sebenarnya hari ini sudah dimulai ya dengan adanya pendidikan karakter yang lebih dikuatkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga oleh Dikti. Nah, proses transformasi ini harus diwujudkan dan roadmap-nya mesti jelas karena pendidikan karakter ini harus berlandaskan Pancasila. Komisi 10 DPR RI akan terus memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan melalui pengawasan dan dukungan anggaran yang tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan generasi penerus yang mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Esa dan Fikrido, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan penegakan disiplin di lingkungan kerja, Biro Kesekretariatan Pimpinan Setjen DPR RI menggelar rapat koordinasi penguatan nilai berakhlak bagi ASN. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09.
hadir Komisi 13 DPR RI, komisi baru yang dibentuk untuk mengawal keadilan dan demokrasi di tanah air. Reformasi regulasi untuk memangkas jalan berliku hukum dan aturan, serta perlindungan hak asasi manusia untuk menjamin martabat setiap warga negara. Komisi 13 resmi dibentuk untuk masa keanggotaan DPR RI periode 2024-2029. Ruang lingkup tugasnya meliputi sejumlah bidang penting, di antaranya reformasi regulasi, hak asasi manusia, keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme. Komisi 13 dipimpin oleh wakil rakyat yang berasal dari fraksi Nasdem, serta 4 wakil ketua yang masing-masing berasal dari fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, dan Demokrat. Anggotanya berjumlah 41 orang, dengan komposisi fraksi PDI Perjuangan 8 orang, fraksi Golkar 8 orang, fraksi Gerindra 6 orang, fraksi Nasdem 5 orang, fraksi PKB 4 orang, fraksi PKS 4 orang, fraksi PAN 3 orang, dan fraksi Demokrat 3 orang. Mitra kerja Komisi 13 pun strategis, meliputi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Sekretariat Negara, juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta lembaga independen seperti Komnas HAM, LPSK, dan BNPT. Untuk pembinaan ideologi dan pengawalan konstitusi, Komisi 13 bekerja sama dengan BPIP, Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, dan Kantor Staf Presiden. Komisi 13 DPR RI berkomitmen mengawal reformasi hukum serta menegakkan hak asasi manusia untuk Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadilan. Rapat koordinasi penguatan nilai berakhlak bagi ASN ditujukan untuk menyamakan persepsi terkait makna nilai berakhlak di tengah karakteristik pekerjaan yang dinamis. Sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan penegakan disiplin di lingkungan kerja, Biro Kesekretariatan Pimpinan Setjen DPR RI menggelar rapat koordinasi penguatan nilai berakhlak bagi ASN. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Setjen DPR RI Dian Arifani menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait makna nilai berakhlak, khususnya dalam memperkuat fondasi disiplin di tengah karakteristik pekerjaan yang dinamis. Menurutnya, ASN di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan harus menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas karena berhadapan langsung dengan pimpinan DPR serta fraksi partai. Kita juga akan menekankan ke depannya itu bagaimana kita nanti ke depannya bisa berkolaborasi, kemudian kita juga bisa bersama-sama membangun, karena mengingat di Biro Set Pimpinan ini memiliki karakteristik yang sangat dinamis karena kita juga berhadapan langsung bersama dengan pimpinan DPR, kemudian pimpinan fraksi dan juga TU serta pimpinan. Nah, itu yang menjadikan kita harus ke depan itu di jajaran Biro Set Pimpinan harus bisa lebih profesional. Sementara itu, Kepala Biro SDMA Setjen DPR RI Endang Suryastuti menilai keberhasilan kinerja ASN tidak hanya diukur dari tingkat kedisiplinan, tetapi juga dari respon positif anggota Dewan. Ya. Kalau indikator keberhasilan kan memang terletak dari kepuasan. Kalau anggota dewan atau pimpinan yang kita layani puas, tentunya ini kan menjadi keberhasilan. Dan keberhasilan itu tidak hanya kita disiplin itu saja tidak, tetapi kinerjanya ditingkatkan. Afiah dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI tekankan langkah penataan termasuk evaluasi program studi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan perlu dilakukan berbasis data dan fakta di lapangan agar lulusan perguruan tinggi dapat memenuhi kebutuhan pekerjaan secara terarah dan juga berkelanjutan. Ketidakselarasan lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja masih menjadi tantangan dalam sistem pendidikan nasional. Wacana penataan termasuk evaluasi program studi mencuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI menekankan langkah tersebut perlu dilakukan berbasis data dan fakta di lapangan agar lulusan perguruan tinggi dapat memenuhi kebutuhan pekerjaan secara terarah dan berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasi Mufidayati menilai penyesuaian program studi menjadi bagian penting dalam memastikan kompetensi lulusan tetap relevan. Menurutnya, perencanaan kurikulum harus berlandaskan pada data kebutuhan tenaga kerja, baik saat ini maupun di masa mendatang. Memang sebuah tantangan ya, bahwa link and match antara output dari pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri kita hari ini, dan ini adalah satu tantangan yang harus kita selesaikan bareng-bareng. Pak Menteri juga sudah menyampaikan justru akan dibuka prodi-prodi yang sesuai kebutuhan. Memang perlu ada mapping ya, artinya kebutuhannya apa, need assessment dulu ya, kebutuhannya apa sih industri ini. Link and match-nya nggak asal sekedar buka jurusan, tapi bagaimana jurusan yang memang output dan outcome-nya langsung bisa digunakan oleh kebutuhan industri di Indonesia maupun di luar negeri. Lebih lanjut, Kurniasi menekankan pentingnya penguatan karakter lulusan dalam proses pendidikan. Ia menambahkan, kesiapan kompetensi perlu diiringi sikap jujur dan rasa tanggung jawab, termasuk saat menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi, serta penyelarasan kurikulum perlu didukung nilai integritas dari peserta didik. Esa dan Fikrido, TVR Parlemen, melaporkan. Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar sosialisasi insentif terkait pengawasan pengendalian serta pengamanan barang milik negara sebagai upaya konkret meminimalisir temuan audit serta menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan dalam pengelolaan aset negara. Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar sosialisasi insentif terkait pengawasan pengendalian serta pengamanan barang milik negara. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret meminimalisir temuan audit serta menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan dalam pengelolaan aset negara. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Rahmat Budiaji menyampaikan, saat ini masih terdapat beberapa temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait pengelolaan aset tetap dan barang milik negara. Untuk itu, peran serta seluruh pihak menjadi sangat krusial untuk memastikan aset negara termanfaatkan, terawat, dan tercatat dengan baik. Kita sadari bahwa dalam pemeriksaan BPK masih ada beberapa kali temuan di dalam pengelolaan aset tetap dan BMN. Nah, kita berharap teman-teman TA fraksi dan SA anggota ini punya peran, punya andil di dalam pemanfaatan, pengamanan, pengendalian aset, tidak hanya soal pengetahuan tapi perilaku dan disiplinnya. Kita mengidentifikasi sampai dengan saya buka tadi sudah 430-an yang hadir dari 580 yang diundang. Jadi saya kira jumlah yang sudah mendekati 100%, namun demikian kita juga butuh kepada teman-teman TA dan SA yang lain, maka kegiatan seperti ini akan dilakukan secara berulang. Kegiatan dan sosialisasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan dan berulang, guna memastikan pemahaman yang merata serta terciptanya budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI agar terwujudnya pengelolaan barang milik negara yang lebih baik dan bebas dari temuan kerugian negara. Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI terus mendorong kemudahan sertifikasi SNI bagi produk UMKM sebagai langkah strategis meningkatkan daya saing industri lokal. Proses yang lebih sederhana dan terjangkau dinilai penting agar pelaku usaha kecil bisa berkembang dan menembus pasar yang lebih luas. Lalu seperti apa langkah konkret yang akan disiapkan? Kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di TVR 09. Program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat.
TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, DPR RI menilai kemudahan akses sertifikasi SNI menjadi kunci memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Dukungan pemerintah melalui penyederhanaan prosedur dan bantuan biaya diharapkan mampu mendorong lebih banyak pelaku usaha memperoleh standar mutu, sehingga produk UMKM Indonesia semakin kompetitif dan berdaya saing tinggi. Nah, ini kita akan saksikan bersama liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Keberadaan sentra usaha mikro kecil menengah atau UMKM di daerah merupakan satu penggerak ekonomi sekaligus penopang pariwisata. Namun minimnya produk yang bersertifikasi SNI masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan agar memiliki daya saing. Saat meninjau sentra UMKM di Kota Manado, Sulawesi Utara, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husninia Halim menegaskan, kehadiran UMKM memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya tarik pariwisata. Terlebih, produk kuliner dan kerajinan yang perlu didorong menjadi bagian dari ekosistem wisata. Husninia berharap adanya kemudahan dan komitmen bagi pelaku UMKM mengikuti seluruh rangkaian tahapan proses sertifikasi, sehingga banyaknya UMKM yang belum mendapatkan sertifikasi standar nasional dapat terakomodir. Kalau mau jujur, yang lolos itu kalau nggak salah cuma nggak sampai 10 se-Indonesia. Saya juga mengaspirasikan ini kepada BSN. Ini nggak lolos karena saking sulitnya atau bagaimana? Sebenarnya enggak, Bu. Hanya soal konsistensi dan komitmen. Jadi ketelatenan untuk melanjutkan. Karena sebenarnya keberadaan SNI ini kan juga kalau kita bisa, UMKM kita bisa dapat, kan jadi produknya dapat kepercayaan dari publik, dari konsumen. Melihat potensi besar UMKM di daerah yang dinilai sudah memiliki kualitas produk yang baik, dukungan terhadap sertifikasi standar nasional menjadi krusial agar produk-produk UMKM tersebut memiliki daya saing yang lebih kuat dan mampu menembus pasar global. Pemirsa, Pasar Bunga Rawabelong dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan bunga terbesar di Jakarta. Menariknya, pasar ini tidak hanya menjual bunga segar, namun juga menjadi bagian dari tradisi dan kebutuhan masyarakat. Beragam jenis bunga tersedia untuk berbagai keperluan, mulai dari acara keagamaan, pernikahan, hingga dekorasi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya.
Anda kembali di TVR 09. Lebih dari sekedar tempat jual beli, pasar ini menjadi ruang interaksi sosial dan juga sumber penghidupan bagi banyak pedagang. Keberagaman jenis bunga dan aktivitas yang dinamis menjadikan pasar bunga Rawabelong sebagai ikon tersendiri di ibu kota. Selanjutnya kita akan menyaksikan pasar bunga Rawabelong lebih dari sekedar kelopak dalam segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Hari ini kita berkunjung ke Pasar Bunga Rawabelong, Jakarta Barat. Menjumpai berbagai macam jenis bunga yang masih terbilang murah karena yang mahal itu effortnya. Begitulah kiasan yang sering diucapkan kaum Gen Z yang tengah kasmaran. Menjaga agar dia tetap tegak, memastikan dia tetap segar, sampai memilih mana yang paling tepat untuk mewakili perasaan. Itu yang tidak ada label harganya. Karena effortnya mahal, maka kita juga harus tahu arti dari setiap kelopak yang dipilih. Karena memberi bunga itu bukan cuma soal tradisi, tetapi soal pesan yang tidak bisa terucap. Ini saatnya kita memahami bahasa mereka yang terbagi dalam jenis dan warna berbeda. Simbol cinta universal, mawar. Yang pertama, ada bunga mawar yang kita tahu sebagai simbol cinta universal, namun setiap warnanya berbicara berbeda. Merah untuk cinta yang mendalam dan gairah, putih untuk kesucian dan ketulusan, merah muda untuk kasih sayang dan kelembutan, kuning untuk persahabatan, dan biru untuk harapan yang mustahil namun diimpikan. Mengalir indah, bunga mawar bagaikan titipan makna yang menyertai perjalanan manusia. Untuk umur panjang, krisan. Bunga krisan kelopak yang menyimpan pesan tentang umur yang panjang, dibarengi dengan panjatan doa yang selalu hadir dalam diam. Seperti harapan yang terus hidup, setia, menetap, dan menemani hari-hari dengan keabadian yang sederhana namun bermakna. Kemurnian dan keteduhan hati, lili. Lili yang hadir dengan keanggunan, kelopaknya terbuka perlahan seolah membawa pesan tentang kemurnian dan keteduhan hati. Aromanya lembut namun cukup untuk memenuhi ruang dengan rasa damai, seperti pengingat bahwa keindahan sejati seringkali datang dalam kesederhanaan yang tenang. Si pecinta cahaya, bunga matahari. Bunga matahari wajahnya selalu menoleh ke arah terang, seakan tak pernah lelah dan percaya pada hangatnya harapan. Kuningnya menyala penuh keceriaan, mengajarkan bahwa hidup sesederhana apapun selalu punya alasan untuk dirayakan dengan cahayanya masing-masing. Si penjaga rahasia, Snapdragon. Tak seram seperti namanya, Snapdragon justru memiliki keunikan yang bercerita. Kelopaknya tampak seperti sedang berbisik, menyimpan rahasia alam yang tak semua orang sadar. Bentuk yang tegak melambangkan kekuatan dan keberanian, menghadirkan simbol keteguhan yang dibalut imajinasi. Kehangatan yang tak banyak bicara, Astar. Astar mekar dalam kesederhanaan, namun justru disitulah pesonanya tinggal. Kelopak kecil yang tersusun rapi, tidak mencolok tapi terasa hangat. Ia berbicara tentang kesabaran dan perasaan yang tumbuh perlahan, namun kuat bertahan. Mengajarkan bahwa kasih tidak selalu hadir dengan gemuruh, namun dengan ketenangan yang tidak mudah-mudah. Dari lorong ke lorong, pasar bunga Rawabelong bukan hanya membawa rangkaian warna, tetapi cerita yang melekat di setiap kelopaknya. Di tengah harum yang berpadu dan langkah yang melambat, ada rasa tenang yang ikut singgah. Istirahatlah sejenak karena hidup tak selalu harus bergegas. Dari Pasar Rawabelong, kita memeluk sejuta kebahagiaan dengan harga yang sepadan. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihan. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Pemirsa TVR
Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Oktarini dan rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.